كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita hidayah, sehingga dengan kemudahan dan hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyisihkan dari waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menggali warisan dari warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita harapkan dari juhud yang sedikit yang kita lakukan ini menjadi sebab tanda dan bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan itu pula Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki dan taufik kepada kita bisa dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang paling mulia di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca prinsip dari prinsip Ahlussunnati wal Jamaah yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah tentang pengagungan mereka kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, hampir semua buku-buku akidah yang kita baca dari buku para ulama terdahulu ataukah ulama di zaman sekarang, mereka selalu memasukkan satu bab di dalam kitab mereka, yaitu memuliakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ahlul bidah, ahlul batil, ahlul ahwa, mereka datang untuk menghancurkan Islam, menghancurkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membicarakan tentang kemuliaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita jadikan ini sebagai pokok akidah, sebagai pegangan dalam hidup kita, ya, dan kita siap untuk berkorban apapun yang kita miliki untuk kemuliaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena melalui jalan mereka lah Islam, ya, hari ini sampai kepada kita. Islam hari ini kita bisa merasakan akan kenikmatan Islam tersebut tidak lain melalui perjuangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya tentang keutamaan mereka, ya, kalau seandainya seseorang menginfakkan satu gunung emas Uhud di zaman sekarang, ya, itu tidak bisa menandingi satu debu atau satu mud yang mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala di zaman tersebut. Ya, dan pada hari ini kita akan berbicara atau akan membaca usul dan pokok pondasi Ahlussunnah yang selanjutnya, bagaimana mereka bermuamalah dengan pemimpin mereka. Ya, sebagaimana kita ketahui, para hadirin dan hadirat, perkara ini merupakan perkara prinsip agama. Kenapa saya katakan prinsip agama? Karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar membahas tentang sholat atau yang semisalnya, tapi Islam juga mengatur bagaimana kehidupan manusia itu bisa berjalan dengan baik di dunia ini sebagai jembatan untuk menuju akhiratnya. Secara logika, seseorang ketika melakukan perjalanan safar yang jumlahnya 3 orang, itu disunahkan oleh Nabi untuk memilih seorang pemimpin yang ditaati dalam urusan safarnya. Ya, orang berpergian dari Jakarta ke Surabaya. Ya, kalau seandainya tidak ada pemimpin dalam safar, dalam satu mobil ada 7 orang, kita khawatir belum sampai ke Surabaya, supirnya tinggal sendiri. Kenapa? Yang satu, ya sudah kita nanti makan di Semarang, oh jangan kita makannya di Cilacap aja, oh jangan kita makannya di sana saja. Gara-gara makan bisa ribut dalam perjalanan. Iya, nah supaya untuk menutup kejelekan yang terjadi, Islam menentukan adanya seorang pemimpin yang ditaati dalam urusan safarnya. Ya, jadi ketika seorang melakukan perjalanan safar, Amir safar mengatakan kita makan di sini. Ya, maka wajib semua orang mentaatinya. Ya, namun yang membedakannya, ketaatan kita kepada Amir safar itu berkaitan dengan safar, nggak ada urusan yang tidak di luar safar itu sendiri nggak boleh. Ya, dia maksudnya tidak ada kewajiban untuk dia taati. Apa misalnya di tengah perjalanan kita bocor ban. Nah, misalnya salah satu dari anggota yang safar tersebut diperintahkan oleh Amir safar, udah kamu harus tempel ban. Ya udah, dia harus taati. Karena itu ada masalah untuk safar. Baik, bisa difahami ya. Nah, yang jumlahnya 3 orang saja, ya butuh seorang pemimpin yang memimpin mereka. Apalagi yang jumlahnya manusia ratusan juta, ya apalagi negara Indonesia yang jumlahnya 230 juta, maka di sana harus ada pemimpin yang ditaati, yang dimuliakan agar mudah berjalan kehidupan manusia. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, wa yara ashabul hadithi al-jum'ata wal-'idain. Dan ahlul hadis memandang bahwasannya Jumat dan salat Id bersama pemerintah. Di antara pemerintah yang hidup di zaman salaf terdahulu adalah Hajjaj bin Yusuf. Iya, dan kita ketahui bahwasannya Hajjaj bin Yusuf ini adalah pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin yang zalim. Saking zalimnya,
Para ulama pada waktu itu berselisih pendapat, apakah dia seorang muslim ataukah tidak muslim. Iya, makanya ada sebagian para salaf keluar dari pemerintahan Hajjaj bin Yusuf karena sebagian mereka berkeyakinan dia itu kafir. Namun sebagian para ulama yang lain memandang dia itu tidak kafir. Ya, tetapi dia seorang pemimpin yang fajir. Namun ternukilkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan sebagian para salaf yang terdahulu mereka tetap sholat di belakang siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya, karena memang itu adalah urusan pemerintahan. Begitu juga dengan Al-Aidain, ya, penentuan hari raya. Ya, mereka para salaf memandang kita berhari raya bersama pemerintah supaya untuk bisa mengumpulkan muslimin ya dalam satu kalimat dan mereka berbahagia di hari yang sama. Wa ghairuhuma ya minas salawati khalfa kullu imamin muslimin barran kana aw fajiran. Ya, atau selain daripada itu, dari salawat, ya, dia sholat di belakang imam muslim, apakah dia seorang imam yang fajir, ataukah dia imam yang baik. Itu menurut pandangan ulama hadis terdahulu, dan itu sudah menjadi keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Wa yarawna al-jihad al-kafarati ma'ahu wa inkanu jawratan wa fajaratan. Dan juga mereka ahlul hadis memandang untuk kita berjihad bersama pemimpin melawan orang-orang kafir. Walaupun pemimpinnya itu adalah pemimpin yang fajir. Taib. Kemudian kita baca. Taib. Wa yarawna du'a lahum bil islah wa taufiq was salah. Ya, dan mereka ahlul hadis juga memandang mendoakan kebaikan untuk mereka. Bil islahi wa taufiq was salah. Ya, agar mereka diperbaiki oleh Allah, mereka diberikan taufik oleh Allah, dan mereka diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dua poin penting yang perlu untuk kita ketahui. Para hadirin dan hadirat, karena di sebagian para penuntut ilmu ketika dia mendengar ada seseorang dai Ahlussunnah atau seorang penuntut ilmu mendoakan kejelekan kepada pemimpin, wah ente khawarij ente Mu'tazilah, ente Ahlul Bidah. Nah, ini hal perlu untuk kita fahami bersama-sama para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di sini pertama, poin yang perlu kita ketahui, wal murad wa du'a lahum bis shalah wa taufiq lil haq. Yaitu kita diinginkan adalah berdoa, mendoakan mereka dengan kebaikan dan taufik. Wa hadza yurad minhu ayuslihu ma tawallaw amrahu. Dan doa ini yang diinginkan adalah doa yang berketerkaitan dengan kepemimpinannya mereka, supaya kepemimpinan mereka itu ya diberikan taufik oleh Allah dengan baiknya mereka akan baiknya masyarakat. Namun wahada yakhtalifu ani du'a lahum bima yakhussu syakhsahum. Ya, dan ini berbeda ketika kita mendoakan mereka yang berketerkaitan dengan apa? Dengan pribadinya mereka. Misalnya berdoa, ya Allah panjangkanlah umur pemimpin kami. Dia zalim, dia fajir, dia melegalkan dosa, melegalkan maksiat. Ini doa yang salah. Kita mendoakan mereka. Jelas ya? Ini bukan meletakkan manhaj salaf pada tempatnya. Iya, bahkan ternukilkan dari sebagian para ulama salaf. Mereka mendoakan secara pribadi kepada pemimpin yang zalim. Ketika Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, siapa yang tidak tahu dengan Sufyan bin Sa'id? Ya, dia seorang ulama alul hadis, bahkan dia Amirul Mukminin fil hadis. Dalam suatu momen, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah diangkat oleh pemimpin pada waktu itu menjadi qadhi. Kemudian singkat cerita, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri beliau tidak mau menerima tawaran tersebut, akhirnya dia lari. Ya, dia lari pada waktu itu tujuan akhirnya Mekah, tetapi karena bekalnya sudah berkurang, dia akhirnya bekerja di sebuah kebun. Baik. Nah, kemudian si raja tadi mengetahui bahwasannya si Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri lari, akhirnya dia membuat sayembara. Siapa yang berhasil menangkap Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, mati atau hidup, dia akan mendapatkan hadiah. Baik. Dan sayembara tersebut tersebar di seantero negeri pada waktu itu. Karena Mansur ini adalah pemimpin yang dia tidak hanya dalam satu daerah, tetapi kepemimpinannya itu sampai ke negeri Yaman. Sampai ke negeri Yaman. Nah, pada waktu itu Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri bekerja di sebuah kebun, yang mana pemilik kebun tersebut meminta kepada Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri mendatangkan buah yang manis. Kemudian ternyata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri tidak mendatangkan buah yang manis, dia justru mendatangkan buah yang asam. Kemudian tuannya marah dan dia berkata, wahai tuanku, aku tidak berani merasakan makanan buah yang ada di kebun engkau karena belum mendapatkan izin dari engkau. Kemudian kata tuannya ini, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri saja nggak seperti kamu zuhudnya atau waroknya.
Ya, karena sudah terkenal Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri lari dari pemimpin, dari raja karena takut diangkat sebagai qadhi. Jadi Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri saja waroknya nggak seperti itu kamu. Dia nggak tahu kalau di depannya adalah siapa. Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri. Akhirnya dia pergi ke pasar dan dia bertemu dengan teman-temannya. Dia cerita tentang orang yang baru bekerja di tempat dia. Kemudian teman-temannya berkata, jangan-jangan itu Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri. Akhirnya dia pulang ke rumahnya dan dia tidak mendapatkan lagi laki-laki yang bekerja tadi, dan benar itulah Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri. Akhirnya dia pergi ke Yaman, dan singkat cerita dia pergi ke Mekah. Para hadirin dan hadirat, sampai di Mekah ternyata raja tadi memang bencinya luar biasa kepada Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri. Kemudian dia mengirim utusan. Dia mengirimkan utusan. Baik, untuk menangkap Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri hidup-hidup, ya, dan dia akan memenggal Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri di Mekah. Kemudian Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri datang ke Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mematikan si Mansur ini, jangan bertemu dengan dia. Dan akhirnya Allah mengabulkan doanya. Bisa difahami? Ini ternukilkan dari sebagian para salaf. Dan juga ternukilkan dari Mansur ibnu Mu'tamir. Dzakartu li Ibrahim la'an al-Hajjaj. Aku menyebutkan kepada Ibrahim, ya, dia melaknat Hajjaj. Dan melaknat sebagian para pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian apa kata Mansur ibnu Mu'tamir? Apa kata Ibrahim bin Yazid An-Nakhai? Kata beliau, alaihissallah yaqul ala la'natullahi ala zalimin. Jelas ya? Jadi pada waktu itu, saya ulangi kembali, Mansur ibnu Mu'tamir, dia menyebutkan li Ibrahim kepada Ibrahim, laknat kepada Hajjaj atau sebagian Jabbar, sebagian pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, Mansur ibnu Mu'tamir, ulama salaf terdahulu, imam besar. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai juga imamnya tabi'in. Dan dia menyebutkan melaknat Hajjaj bin Yusuf dan pemimpin-pemimpin yang zalim pada waktu itu. Kemudian kata Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, alaihissallahu yaqul ala la'natullahi ala zalimin. Bukankah Allah telah melaknat kepada orang-orang zalim? Jelas ya? Siapa yang diinginkan jadi pemimpin yang zalim? Sehingga dengan mana ini, dari penjelasan yang saya sebutkan tadi para hadirin, seseorang mendoakan kebaikan kepada kepemimpinannya agar dia berikan taufik hidayah kepada kebaikan, agar dengan baiknya dia, baiknya masyarakat. Tetapi ketika dia berbicara tentang personnya pemimpin tersebut, ya, maka tidak ada masalah untuk dia mendoakan kejelekan kalau memang dia itu orang yang zalim. Ya, dan bukanlah ini hal yang menyelisih dari manhaj salaf. Bahkan salaf ternukilkan dari kita hal yang saya sebutkan tadi. Namun kita perlu melihat sisi masalah dan mafsadah. Namun ilmu ini jangan sampai kemudian kita memvonis saudara kita khawarij ketika dia mendoakan kejelekan kepada pemimpin. Karena itu yang beredar di sebagian masyarakat, di sebagian para penuntut ilmu. Ini satu hal. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita itu disuruh taat kepada pemimpin, ya, tidak memberontak kepada mereka, tidak mencaci maki mereka, bukan memuji mereka. Ya, bukan mandat Ahlussunnah memuji pemimpin. Kecuali pemimpinnya seperti Umar bin Khattab, pemimpinnya seperti Abu Bakar Siddiq, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz, pemimpinnya seperti Muawiyah, pantas mereka kita puji mereka karena mereka adalah orang-orang yang taat sama Allah dan pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Ya, adapun pemimpin-pemimpin yang zalim, yang terkadang mereka melecehkan syariat, melegalkan kesyirikan, melegalkan kekufuran, apa yang mau dipuji? Ya, sehingga ini bukan manhajnya Ahlussunnah. Ahlussunnah itu bukan penjilat. Ya, berbeda dengan manhaj penjilat, orang-orang yang menjilat. Ya, sudah dijilat tetap juga divonis sebagai ya radikal dan seterusnya. Jadi mauqif manhaj Ahlussunnah, saya ulangi kembali, dia taat kepada pemimpin, tidak memberontak kepada pemimpin, ya, dan tidak menyebutkan bobroknya mereka di majelis-majelis, ya, sebagaimana kelakuan sebagian orang. Namun juga bukan dari manhaj Ahlussunnah mereka memuji pemimpin yang zalim, yang tidak pantas untuk dipuji. Bisa difahaminya, sudah kita bersabar dengan kondisi dan keadaan. Makanya para hadirin dan hadirat, ilmu ya itu akan menjadi baik ketika disampaikan kepada hal yang baik. Ya, tetapi sebuah ilmu yang baik ketika tidak disampaikan pada tempat yang baik, maka itu tidak akan menjadi baik. Ya, ketika masyarakat hari ini dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan ya berat hidupnya dengan naiknya bensin, tiba-tiba datang kita membahas taat kepada pemimpin dan seterusnya dan seterusnya.
Betul, ini pembahasan yang benar, pembahasan yang baik. Cuman bukan momennya sekarang kita bahas ini. Nanti kita bahas bab-bab yang seperti ini. Karena muslimin hari ini butuh untuk kita tenangkan hati mereka. Ya, dan bukan dengan cara seperti ini kita menenangkan mereka. Cara kita menenangkan mereka, ya dunia inilah sesuatu yang fana. Kita akan kembali kepada Allah. Ini ujian dalam hidup kita. Rasulullah SAW, ya bahkan terkadang beliau nggak punya makanan di rumah beliau. Bukan hanya nggak sanggup beli bensin, nggak punya makan. Jadi justru menenangkan muslimin dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kita sampaikan materi-materi yang saya sebutkan tadi. Jelas? Nah nanti ketika masalahnya sudah selesai, masalahnya sudah dingin, baru kita kencangkan lagi. Taat sama pemimpin, ini karena ya naiknya bensin karena dosa kita. Ini muslimin lagi geram. Kemudian kita cerita itu karena dosa ente. Itu kan semakin berang mereka. Jelas ya, jadi sesuatu yang baik itu akan menjadi baik ketika ditempatkan pada tempatnya. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Nah, kemudian kita lanjutkan. Dan poin ini yang saya sebutkan itu disebutkan di dalam taklik kitab ini. Ya, sebagaimana Anda bisa baca. Athani laysa mimma nukila ilaina wa arafna min tarki salaf al-jam madah salatin. Dan bukan dari apa yang telah kita nukilkan dan apa yang telah kita ketahui daripada jalannya salaf al-sunnati wal jamaah adalah memuji para pemimpin. Ini bukan metodenya kita. Ini bukan caranya al-sunnah. Demikian juga difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Pemimpin itu ditaati, tidak dicaci maki, bukan dipuji-puji, bukan disanjung-sanjung. Ya kecuali memang ada momen, ada kondisi di mana kita berhadapan dengan orang-orang yang suka mencela pemerintah, orang-orang yang suka membuat kegaduhan, ya kita sebutkan kelebihan-kelebihan yang mereka punya dan lain sebagainya. Tapi itu bukan menjadi dendenan terus-menerus seseorang memuji pemimpin. Jelas, tetapi Ahlussunnah dendenannya mereka mengajak muslimin untuk taat kepada pemimpin dan tidak memberontak kepada mereka dan tidak mengangkat senjata kepada mereka untuk menjaga keamanan, ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian kita baca. Kemudian poin yang ke-25. Dan di sini ada faidah juga sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-qiyam fihim biqauli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah betul taliknya di bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam penguat yang saya sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi bihudaya wa la yastannu bisunnati. Wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum kaqulubus syayatin fi jusmanil insin. Rasulullah mengatakan akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang dia tidak mengambil petunjukku, dia tidak berjalan di atas sunnahku. Akan ada dari kalangan mereka laki-laki yang hati mereka seperti hati syaitan. Kepada siapa Rasulullah berbicara? Kepada pemimpin yang zalim. Rasulullah menyebutkan tentang kejelekan mereka, menyebutkan tentang kerusakan yang mereka buat. Tetapi apa? Kita harus bersabar, kita harus taat, kita harus patuh. Ya, makanya itu dijadikan, bukan juga dijadikan hadis sebagai dalil, ya sudah ente zalim ini menjadi hal yang dibahas di khutbah Jumat mencaci maki pemimpin, bukan di jalan ini saja. Tapi dalam hadis ini Syekh menyebutkan faidah pemimpin yang zalim itu enggak perlu dipuji. Kita hanya taat sama mereka, tidak mengangkat senjata kepada mereka, tetapi jangan menjadi penjilat. Ya, dengan menjadi penjilat. Jadi mungkin mohon maaf lah ya. Mungkin setiap orang punya pandangan. Dan mungkin pandangan seseorang itu bisa berbeda-beda dan pandangan saya tidak mesti harus benar. Ya, ketika misalnya kita berada di tempat pemerintahan, di ceramah, di polisi, apa isi ceramahnya selalu isinya taat kepada pemimpin. Ya, ini materi yang bagus, tetapi ini nasihatnya nggak masuk ke mereka. Ya, justru dengan kita membahas hal yang seperti ini, terkadang semakin apa? Semakin menjadi, tapi kita ingatkan, ya keadilan pemerintahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya keadilan Umar bin Khattab, hati-hati dengan kezaliman, hati-hati dengan kecurangan, hati-hati dengan sifat-sifat yang seperti ini, supaya ada pembelajaran. Ya ketika dia sudah mengundang seseorang berceramah, berarti dia memang sudah siap menerima nasihat kita. Tapi setiap ada ceramah selalu tak pinta. Ya udah, ini kan, wallahu alam ya. Pandangan ini mungkin bisa salah, bisa benar. Tetapi ya, bukankah Rasulullah telah mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang seseorang melihat sebuah kemungkaran, cegah dengan tangannya. Kan seperti itu. Kalau tidak mampu, dia cegah dengan lisannya. Nah, apalagi kita punya kesempatan untuk mengingatkan.
Ya, dan biasanya orang-orang seperti itu dia akan ada faedah. Oh ya juga ya, kita begini ya, kita begini ya, kita begitu ya. Ya kita sampaikan bagaimana khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi pemimpin. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku bukanlah orang yang paling terbaik di antara kalian. Ya, kalau seandainya kalian melihat aku berbuat baik, maka bantulah aku dengan kebaikan tersebut. Tapi kalau seandainya kalian melihat aku berbuat kejelekan, bantu aku untuk meluruskan kejelekan tersebut. Ya, itu yang seharusnya kita sampaikan. Ya, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mengatakan, orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang paling lemah di mata saya. Jangan sampai karena kekuatan yang dimiliki oleh kalian sehingga aku tidak bisa menghukumi kalian. Dan orang yang paling lemah di antara kalian, kata Abu Bakar As-Siddiq, adalah orang yang paling kuat di mataku. Sehingga jangan sampai kelemahan dia terus dizolimi, tetapi dia akan kita berikan hak dan kewajiban yang harus dia dapatkan. Ya, itu yang seharus kita suarakan. Ya, khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga ketika ada seseorang masuk kepada Umar bin Khattab, menasihati Umar bin Khattab. Apa kata sahabat ini kepada Umar bin Khattab? Ini Umar bin Khattab ini, beliau adalah pemimpin yang adil, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Gak ada pembahasan yang dibahas oleh para sahabat. Ya Umar, taat kepada pemimpin begini. Kata Umar bin Khattab, kata sahabat ini ketika mendatangi Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepemimpinan. Cintailah rakyatmu seperti engkau mencintai dirimu dan keluargamu. Bencilah kepada rakyatmu apa yang kau benci untuk dirimu dan keluargamu. Dan jangan engkau bedakan rakyatmu yang dekat denganmu dengan rakyat yang jauh darimu. Berikan keadilan kepada mereka. Berikan kemakmuran untuk mereka seluruhnya. Jangan engkau hanya memikirkan orang-orang yang ada di sekelilingmu saja. Dan itu dipraktekkan benar oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di bawah kepemimpinannya, setiap provinsi di bawah kekuasaannya, ada seseorang yang dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk menulis nama-nama orang yang fakir di negeri tersebut supaya dibantu oleh Umar bin Khattab. Ini konten yang dipilih oleh sahabat Rasulullah menasihati Umar bin Khattab dalam keadaan Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang taat. Bisa difahami ya? Jadi ada faidah, ada hasil yang mereka dapatkan dari nasihat tersebut. Ya tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Ya, sehingga kita khawatirkan ketika itu terus menerus yang kita bahas, kita kesannya akan menjadi penjilat. Jadi sudah jadi penjilat juga kadang masih dihukumi sebagai ada seterusnya. Bisa difahami ya? Jadi Allah seseorang itu ya berharap sesuatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada poin selanjutnya kata Imam As-Sawbuni, "Walau yarawna al-khuruj 'alaihim wa in raw minhum udula 'anil adli ila al-jawri wal haifi." Tidaklah memandang keluar dari mereka. Ya, patuh taat kepada mereka, kepada kepemimpinan mereka. Wa in raw minhum, walaupun dia melihat dari pemimpin tersebut berpalingnya mereka dari keadilan kepada kefajiran. Dari keadilan kepada kezaliman. Dari keadilan kepada sesuatu perkara yang menindas rakyatnya. Kita tetap bersabar. Kita tetap tidak keluar dari kepemimpinan mereka. Karena dengan kita keluar dari kepemimpinan mereka, kemudaratan yang didapatkan oleh muslimin jauh akan lebih besar dari maslahat yang dia inginkan. Maslahat diinginkan dia menuntut keadilan. Maslahat diinginkan dia menuntut A dan B. Ya, nah maslahat yang dia inginkan tersebut, kalau seandainya dia dapatkan, tidak sebanding dengan kemudaratan yang dia dapatkan dari efek memberontak kepada pemimpin. Makanya Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh manusia dalam aspek segala kehidupan manusia, melarang keras ya masyarakat untuk memberontak kepada pemimpinnya. Bisa difahami ya? Kemudian kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan telah datang hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi SAW. Kemudian wa yarawna qitala al-fi'atil baghiyah hatta tarji'a ila ta'atil imamil adl. Dan kemudian mereka alul hadis memandang ya qitalul fi'atul baghiyah, ya memerangi orang-orang yang memberontak kepada pemimpin sampai mereka semuanya kembali mentaati pemimpin yang adil tersebut. Ya, nah ketika pemerintah misalnya mengajak kita ya berjihad, berperang melawan orang-orang yang memberontak kepada pemerintah,
ya, yang mereka tidak menjadikan atau mereka kelompok separatis misalnya, maka dalam kondisi seperti ini kita harus mendukung pemerintah dalam bab ini. Bisa difahami ya, walaupun di sana ada sebagian ulama membedakan antara alfiyah baghiyah, itu allati kharaj alal amir bi ta'wil, orang yang mereka keluar dari pemimpin karena ta'wil itu baghiyah. Sebagian lagi mengatakan khawarij, yang memang itu sudah menjadi asal dari keyakinan mereka. Jadi ada orang baghiyah, dia itu asalnya adalah seorang yang memang akidahnya lurus. Kemudian dia lihat ini nggak ada cara bagi kita untuk bisa menghentikan kezaliman ini kecuali kita harus keluar dari mereka, memberontak kepada mereka supaya kezaliman itu hilang. Ya, itu namanya baghiyah. Ya, al-baghi. Ya, beda dengan khawarij yang memang itu sudah menjadi keyakinan mereka untuk selalu memberontak kepada pemimpin muslimin. Bisa difahami ya? Tapi kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Bab yang selanjutnya, la nadkhulul jannata bil amali. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga dikarenakan amalan yang dilakukan. Wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna ahadan la tajibu lahul jannata wa in kana amalu hasana wa tariquhu murtada illa ay yatafaddala Allahu alaih fayuwajuha lahu bimannih wa fadlih. Dan mereka berkeyakinan, dan mereka alul hadis berkeyakinan dan mempersaksikan bahwasannya tidak ada seseorang pun yang wajib baginya masuk ke dalam surga walaupun amalannya itu adalah amalan yang baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam bab ini perbedaan di antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mereka berkeyakinan ketika seseorang itu telah beribadah, seseorang itu telah berbuat kewajiban, melakukan ketaatan, maka dia mewajibkan kepada Allah untuk membalas ketaatan yang dilakukan ya dengan surganya. Jadi mereka mengibaratkan seseorang yang sudah bekerja di sebuah perusahaan, maka pemilik perusahaan tersebut wajib untuk memberikan apa yang telah dilakukan. Ini metodenya Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka menyelisih dari jalannya Mu'tazilah. Amalan seseorang, kebaikan seseorang, ketaatan seseorang yang dilakukan oleh seseorang tersebut, Allah sendirilah yang akan membalas dia dengan surganya. Jadi Allah yang mewajibkan, bukan kita yang mewajibkan Allah untuk membalas kita dengan surganya. Allah mengatakan kataba ala nafsi rahmah. Allah telah mencatat untuk dirinya sendiri rahmat. Jadi rahmatnya Allah, bukan kita yang menuntut Allah berikan rahmat kepada saya karena saya telah berbuat kebajikan. Tetapi Allah yang maha adil, yang maha bijaksana sendiri yang akan memberikan rahmat itu kepada hamba-hambanya yang berbuat amalan soleh. Jelas ya? Wa tariqatu murtada illa ayyatafaddalallahu alaih. Walaupun dia telah melakukan jalan yang diridhai oleh Allah, tetapi itu semuanya adalah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Fayujibuha lahu bimannih wa fadlih. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu untuknya dengan kemuliaan yang datang dari Allah dan anugerah yang Allah berikan. Karena kalau seandainya kita berbicara tentang amalan yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan para hadirin dan hadirat tidak akan bisa membayar mahalnya surganya Allah. Tapi surganya Allah Subhanahu wa taala itu para hadirin dan hadirat itu dibalas dengan rahmatnya Allah. Kita melihat ada seorang laki-laki yang dikhabarkan oleh Nabi SAW yang dia punya catatan amalan kejelekan yang sangat banyak sekali. Ya, bahkan catatan amalnya 99 catatan amalan, yang satu catatan amalan itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Dan karena ada satu bitokoh la ilaha illallah ketika ditimbang, maka itu lebih berat di sisi Allah dan kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah. Nah, dosanya begitu banyak sampai sejauh mata memandang. Tapi kenapa dia masuk surga? Kalau kita hitung amalan, gak ada amalannya apa-apa. Iya, tetapi dia masuk surga dikarenakan kemuliaan dan bimanni wa fadlinya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Makanya seseorang jangan terlalu merasa bangga, jangan terlalu tertipu dengan banyaknya amalan yang Anda lakukan. Karena sebanyak apapun amalan yang Anda lakukan, kalau Allah tidak memberikan kepada Anda kemuliaannya, maka Anda tidak akan bisa masuk surga. Itu maksudnya. Oh, kalau begitu sudah kita nggak usah beramal. Enggak. Masalahnya Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang beramal soleh. Cuman jangan kau jadikan amalan solehmu itulah sebagai pengganti surga yang harus Allah berikan kepadamu. Itu yang jangan.
Bisa difahami? Idza amalul khairi alladhi amilahu lam yatayassar lahu illa bi taysirillahi 'ala ismuhu. Falau lam yassirhu lam yataysir lah. Walau lam yahdi lam yahtada lahu abada. Jadi ketika seseorang itu beramal amalan kebaikan yang dia beramal, itu semuanya tidak akan menjadi mudah untuk dirinya kecuali kemudahan yang diberikan oleh Allah. Itu harus kita ketahui. Itu harus kita ketahui para hadirin. Ya, berapa banyak orang-orang yang malamnya tidur di masjid. Ya, atau rumahnya bertangan dengan masjid. Dia sanggup gayuh sepedanya puluhan kilometer, ratusan kilometer. Tetapi dia tidak sanggup melangkahkan kakinya, buka pintu masjid, buka pintu rumah, beberapa langkah dia masuk ke masjid. Bahkan dia tidur di masjid, muadzin mengumandangkan adzan, dia cari tempat tidur yang lainnya. Kalau dia pergi berwudu dan sholat itu lebih ringan langkahnya, tapi justru dia mengambil langkah yang lebih jauh. Kenapa itu semuanya? Karena memang tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Ya, makanya seseorang para hadirin yang perlu kita maklumi. Seseorang jangan menganggap menggantung sesuatu dengan kondisi dan keadaan umurnya dalam beribadah. Ya, karena ketika Allah tidak menginginkan kita untuk beribadah kepadanya, kita tidak akan mampu untuk beribadah. Ya, kalimat la ilaha illallah mungkin siapapun bisa mengucapkan hari ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi di detik-detik yang dimana kita sangat membutuhkan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau seandainya Allah tidak memberikan kemudahan, wallahi itu kalimat yang paling berat yang akan harus diucapkan oleh seseorang. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'wa Dawa menceritakan orang yang kebiasaannya itu pemusik. Detik-detik nafas-nafas terakhir yang seharusnya dia mengucapkan la ilaha illallah, Allah nggak rela, nggak ridho. Dia mengucapkan kalimat suci itu di akhir kehidupannya. Justru di akhirnya ada yang bernyanyi. Di akhirnya ada yang mencaci maki. Di akhir kehidupannya ada yang dia ngomong kotor. Karena memang kebiasaannya seperti itu. Kebiasaannya ngomong kotor, kebiasaan nyanyi, kebiasaannya mencaci maki. Maka itulah yang menutupi kematiannya. Sehingga ini bukan suatu settingan, tapi ini semualah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi kita SAW, para hadirin dan hadirat, beliau sadar. Semangatnya beliau beribadah, semangatnya beliau berbuat kebaikan, bukan hanya semata dari kesemangatan beliau, tetapi itu taufik yang Allah berikan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Makanya di antara doa yang dibaca oleh Nabi sebelum beliau salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, bantulah ya aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ya agar bisa bersyukur kepada Engkau, beribadah kepadamu dengan baik dan selalu mengingat Engkau. Minta tolong Nabi kepada Allah agar dibantu beliau untuk beribadah. Lah kalau Nabi meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah, apalagi kita. Jadi ini semua taufik yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu teman-teman semuanya, terkhusus teman-teman yang ada di Indonesia di kondisi-kondisi sulit seperti ini, ya kondisi terjepit kehidupan manusia seperti ini. Ya, maka hal yang seperti ini harus selalu menjadi ya sesuatu yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Apa itu? Ketika seseorang diberikan oleh Allah kemudahan untuk beribadah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkah kakinya ke masjid, diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berzikir kepadanya, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah, maka seakan-akan dunia itu berada di bawah kakinya. Maka itu harus selalu kita ingat. Ya, beban hidup ini dengan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada seseorang dengan dimudahkan ibadah, itu adalah sebenarnya inti dari kehidupan yang harus dia syukuri. Jelas ya? Maka siapa yang tidak dimudahkan oleh Allah, maka dia tidak akan bisa melakukan apapun ibadah, seringan apapun ibadah tersebut. Walau lam yahdi, kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, dia tidak akan mendapatkan hidayah selama-lamanya. Jelas? Maka disitulah seseorang harus selalu dia berdoa dan memohon kepada Allah untuk kebaikan dirinya dan hidayah. Dan jangan sampai hidayah itu terlepas dari dirinya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis di ta'liq kitab dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana aku mendengar Nabi SAW berkata, kata Abu Hurairah, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannata, qalu wala anta ya Rasulullah, qala la wala ana illa ayyataghammadani Allah bifadlih wa rahmatin fasuddidu wa qaribu. Rasulullah mengatakan tidaklah seorang pun masuk ke dalam surga dikarenakan amalannya. Ya, kemudian mereka berkata, demikian pula engkau ya Rasulullah. Iya, demikian pula aku.
Kecuali kata Nabi, aku dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya dan rahmatnya. Maka kata Nabi, fasaddidu wa qaribu. Maka berusahalah engkau terus berbuat kebajikan, berusahalah engkau untuk terus berbuat ketaatan. Mudah-mudahan ya dengan engkau terus menghiasi diri engkau dengan ketaatan, disitulah Allah akan memberikan kebaikan dalam kehidupanmu. Baik. Kemudian kita baca. Idza qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan dalam ayatnya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau seandainya bukan dari kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak akan tersucikan siapapun di antara kalian selama-lamanya. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian para hadirin kita lanjut. Ajalul ibad, ajalnya seorang hamba. Mungkin kita baca 3 menit lagi, kemudian kita buka sesi tanya jawab kita. Wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna Allah azza wa jalla ajala. Ya, ketahuilah bahwasanya alul hadits, mereka berkeyakinan dan mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengajalkan likulli makhluqin ajala. Setiap makhluknya itu ajalnya sendiri-sendiri. Wa an nafsan lan tamuta illa biidnillah kitaban muajjala. Tidak ada jiwa yang akan mati kecuali semuanya dari izin Allah. Kitaban muajjala, yaitu kitab yang telah tertulis dari ajalnya. Ya, berapa banyak berita yang kita dengar atau potongan video yang kita lihat, seseorang yang secara kebiasaan dengan kondisi seperti itu dia akan mati. Tapi subhanallah, kalau memang ajalnya dia belum mati, dia tidak akan mati. Ya, saya dengar cerita-cerita ketika terjadi tsunami dulu di Aceh. Ada orang yang sudah digulung dalam laut, dalam air. Itu dibawa sampai kilometer, masih hidup. Ada orang yang gak tinggal di Aceh, pas hari itu dia pergi ke Aceh. Di situ ajalnya dia. Baik. Jadi ajal itu semuanya telah dicatat dan telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan meleset, 1 menit pun tidak akan meleset. Wa idzan qada ajalul mar falaysa ilal maut wa laysa lahu indahu fautun. Nah, ketika telah sampai ajal seseorang, maka tidaklah kecuali dia akan mati. Wa laysa lahu anhu fautun, maka tidak ada terluput darinya kematian sesaat pun. Allah mengatakan dalam ayatnya, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Maka ketika ajal mereka telah datang, maka Allah tidak akan mengakhirkan sesaat pun dan juga tidak akan dimajukan sesaat pun. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Dan tidak ada daripada jiwa kecuali dia akan mati dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala dari tulisan yang telah tercatat dari ajalnya tersebut. Nah, mungkin kita berhenti sampai di sini dan insya Allah ada waktu 15 menit kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik atas penjelasan pemaparan materi hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab jamaah sekalian. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menggunakan fitur raise hand untuk kami aktifkan mikrofonnya, atau bisa juga menitipkan lewat chat untuk kita bacakan. Nah, ini sudah ada yang raise hand, kami persilahkan kepada Ibu Yuniarti. Tafadholi. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz,
yang saya perhatikan seorang pemimpin itu pada zaman sekarang ya Pak Ustadz, pembicaraan tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya. Pemimpin itu pernah berkata, jadi dia tuh pernah berjanji pada rakyatnya, misalnya perekonomian itu akan turun katanya, karena perganti pemimpin. Misalkan dari pemimpin A ke pemimpin B, nah si pemimpin B-nya itu berjanji kepada rakyatnya perekonomian akan turun, tetapi yang saya perhatikan kok itu dengan pemimpinnya itu tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya, karena dia berjanji ekonomi akan harga ekonomi akan turun karena waktu pemimpin misalnya pemimpin wanita itu pernah berjanji akan turun juga, tetapi itu masih tetap melambung tinggi. Yang saya perhatikan ya suka kasihan dengan kalau orang tidak mempunyai pekerjaan, karena untuk biaya sekolah aja sekarang untuk zaman sekarang itu sangat tinggi sekali gitu, Pak. Sedangkan kalau untuk untuk makan sehari-hari itu kita kadang-kadang suka kasihan itu, Pak, karena tidak sesuai dengan perjanjian itu. Dan pemimpin itu bagaimana ya Pak Soti kalau menemukan sesuatu itu? Jazakallah pertanyaannya. Wayak barakallahu fiik, kepada ibu yang bertanya, kepada saudara-saudara saya muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dia tidak akan terlepas apapun dari kehidupan manusia kecuali apa yang telah Allah gariskan. Maka kita sebagai seorang muslim dari sisi takdir Allah kita menerima. Ya, menerima takdir Allah baik ataukah jelek tersebut untuk diri kita. Kemudian yang kedua, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian dan cobaan kepada kita kecuali dikarenakan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita banyak bertobat kepada Allah. Kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa 'alaikum midrara. Dan aku katakan beristighfarlah engkau kepada Rabbmu, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dengan engkau beristighfar, Allah akan datangkan kepada kalian air dari langit, dan Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun, dan juga Allah akan berikan kepada kalian anak. Jadi dalam kondisi seperti ini kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, saat itulah kita harus bersabar dengan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika engkau melihat pemimpin engkau yang engkau tidak suka dengannya, yang engkau benci dengannya, maka engkau bersabar dengan mereka. Ya, karena dengan kita memberontak atau mengangkat senjata kepada mereka, maka kemudaratan yang didapatkan oleh muslimin itu jauh akan lebih besar dari manfaat yang ingin dia dapatkan. Inilah mauqif dari sikapnya Ahlussunnati wal Jamaah untuk mereka bersabar dengan kondisi tersebut, dan kemudian dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan taufik dan hidayah kepada pemimpinnya. Dan kalau seandainya mereka memang tidak bisa memberikan kebaikan muslimin, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kepada kita pemimpin yang baik, yang lebih baik dalam menjaga urusan-urusan muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah atas jawabannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik pada ibu yang bertanya juga Ustadz atas jawabannya. Berikutnya kami selingi dengan pertanyaan yang masuk via chat. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Nah, semoga Ustadz dan keluarga serta pemirsa selalu dalam keberkahan Allah Ta'ala. Amin. Apakah dibolehkan Ustadz kita mengatakan karena salawat saya, doa saya terkabul, karena kerja keras saya berhasil, atau misalkan alhamdulillah saya berdoa semalam dan doa saya dikabulkan. Allah Afwan, bisa didengar Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Nama Abdurrahman. Nah, bisa terdengar suara Anda tadi? Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Abdurrahman. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ustaz. Oh, nah. Nah, Toib. Kamu Afwan. Nah, silakan. Oh, terdengar. Tadi nggak terdengar. Ada setelan. Oh ya, Afwan. Nah. Waalaikumsalam. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Secara hukum asal, seseorang ketika dia memiliki kelebihan, dia tutup kelebihan tersebut. Ya, karena dikhawatirkan itu akan bisa memberikan hasad kepada orang lain, dan juga itu dikhawatirkan akan bisa memberikan fitnah untuk dirinya. Ya, kita takut kita terjatuh dalam perbuatan riya, doa saya begitu cepat dikabulkan, doa saya demikian dan demikian. Ya, tetapi itu cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ya kita terjaga dari fitnah-fitnah yang tidak diinginkan yang bisa merusak kolbu kita. Tetapi di dalam momen dan kondisi tertentu ada orang yang mereka ya misalnya suka mengeluh, suka berhusnudon kepada Allah dari doa sehingga dia malas untuk berdoa. Mungkin tidak ada masalah untuk kita cerita pengalaman kita. Ya begitu baiknya Allah di momen-momen akhir di mana saya butuh sesuatu, ternyata kemudian di situ Allah memberikan kepada saya kebaikan. Di situ Allah mengijabahi doa saya. Nah, di sini ada masalah untuk kita sebutkan. Tapi kalau seandainya cuma sekedar dendenan, cuma sekedar untuk hias-hiasi status dewe, ayo sedang semalam berdoa, tiba-tiba dapat. Mana saya doa dapat lagi. Ya maka ini sesuatu yang kita khawatir ada sifat ria pada diri kita. Ya seakan-akan kita punya kelebihan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini adalah hal yang perlu ditutup sebagaimana hal ya kelebihan-kelebihan yang lainnya sebagaimana Allah menceritakan dalam surat Yusuf ketika Nabi Yusuf menceritakan kepada bapaknya kalau seandainya langit dan bintang-bintang dan bulan pada itu sujud kepadanya. Kata Nabi Yakub alaihissalam, la taqsus ru'yaka li ikhwatika fayakidun laka kaida. Jangan kau pernah menceritakan kisah yang kau mimpi yang kau dapatkan itu kepada saudaramu karena dikhawatirkan mereka akan hasad kepadamu. Jelas ya? Jadi itu khali antara kita dengan Allah. Biarkan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wassalamualaikum Ustaz. Jazakallahu khair. Bisa terdengar ya Ustaz suaranya? Bisa. Oh, nah. Alhamdulillah. Baik, jamaah sekalian, kami persilahkan kembali jika ada yang ingin raise hand bertanya langsung kepada Ustadz. Nah, akhirnya Abu Iman dari Emirates, tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ana izin bertanya Ustadz, sekarang memang era-era ini ramai dengan kepemimpinan Islam atau pendirian negara Islam. Ana ingin bertanya, apakah kepemimpinan Islam ataupun pendirian negara Islam itu sebuah cita-cita syar'i ataukah memang ada tuntunan syar'i mengenai itu? Begitu saja Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Pertama, para hadirin, ketika seseorang memiliki harapan, dia punya pemimpin yang taat sama Allah, pemimpin yang menegakkan syariat Allah, pemimpin yang menegakkan hukum Allah, karena itu adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat seseorang, maka itu harapan seorang muslim yang harus selalu terpatri dalam kalbunya. Tetapi kalau seandainya yang dimaksudkan adalah ya kita sekarang di Indonesia kita nggak mengakui kepemimpinan ini, ya sudah kita buat negara sendiri, kita cari pulau sendiri, kita bangun di situ dengan sistem pemerintah Islam. Maka ini sesuatu yang
tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kenapa nggak dibenarkan? Karena pertama, para hadirin, tidak boleh ada kepemimpinan dalam dua kepemimpinan. Dalam dua negara itu tidak boleh ada dua kepemimpinan. Ya, tetapi pemimpin yang sah yang dipilih oleh keumuman muslimin, maka itulah pemimpin yang sah. Maka ketika seseorang membawa kepemimpinan sendiri, ya, maka dia telah melakukan hal yang telah menyelisih dari Nabi SAW. Terus yang kedua, ya dari sisi sistem pemerintah tidak akan ada yang melegalkan. Ya, ada orang buat negara dalam negara dengan aturannya sendiri. Dan ketika di situ mereka tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi, maka tentunya ini akan mendapatkan kemudaratan yang lebih besar kepada muslimin itu sendiri. Pembantaian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, alhamdulillah, walaupun mungkin di negeri-negeri yang banyak mayoritasnya muslimin hari ini, ya tidak menjalankan syariat Islam secara kafah misalnya, tapi setidaknya alhamdulillah di negeri kita masih bisa sholat 5 waktu, kita masih bisa sholat Jumat, ya kita masih mendapatkan keamanan, kita masih bisa bersekolah, kita masih bisa mengaji, kita masih bisa belajar, ya anak-anak bisa masuk pesantren, itu semua sebuah kenikmatan. Jadi daripada syiar-syiar Islam, dari pilar-pilar Islam itu sendiri. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallahu khairan kepada Abu Iman, juga Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum. Selanjutnya ada yang sudah resign juga ini dari US, Muhammad, tafadhali. Silakan Muhammad. Ya, jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Ustadz dan melindungi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Pertanyaan dari Ummahat di Saung USA, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya mengenai kesombongan. Sebenarnya ini bukan mau bersombong, tetapi di dalam keluarga kami punya pembantu atau asisten untuk merawat keluarga atau orang tua yang di rumah. Tetapi ternyata kelakuannya dia itu makin lama dia jadi bos kepada orang tua kami, Ustadz. Jadi dia yang memerintah-rintah ini semuanya. Lantas kami mengatakan kepada dia bahwa kamu itu bekerja di sini, kamu itu asisten di sini. Jadi tahu diri lah. Nah, apakah pernyataan yang seperti itu disebut kesombongan, Ustadz? Karena ini kalau semakin dibiarkan, semakin tidak bisa, tanda kutip, tidak tahu diri, Ustadz. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, nanti satu lagi, Ustadz. Jazakumullahu khair. Baik, barakallahu fiik. Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, telah banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan kita tidak boleh mengatakan kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian di sisi lain, dengan kesibukan yang dimiliki oleh anak, karena mereka bekerja dan lain sebagainya, sehingga ada waktu-waktu yang dia bisa mengurusi orang tuanya, ada waktu-waktu yang dia tidak bisa mengurusi orang tuanya. Sehingga ada waktu-waktu yang dia tidak bisa mengurusi orang tuanya, dia pilihlah seorang pembantu yang akan mengurusi orang tuanya. Maka pembantu yang dipilih itulah pembantu yang baik. Pembantu yang dia itu patuh dengan orang tua kita, bukan justru menjadi beban orang tua kita. Ya, dan posisinya dia itu kita gaji. Ya, posisinya dia itu dapat penghasilan dari kita. Maka yang seharusnya dia menjalankan amanah sebaik mungkin untuk mengurusi kedua orang tua kita. Ya, nah kita sebagai anak nggak boleh menyuruh-nyuruh orang tua, mengangkat suara ada orang tua, membuat sakit orang tua. Begitu juga seharusnya itu yang harus dia praktekkan. Maka kita tegur. Ya, orang tua kita bisa disuruh-suruh. Ya, kita sebagai anak nggak menyuruh-nyuruh orang tua kita, datang seorang pembantu yang kita suruh dia bekerja, dia justru yang nyuruh-nyuruh orang tua kita. Ya harus kita tegur. Jangan sampai orang tua kita merasa terbebani dengan pembantu atau asisten yang tadi kita jadikan untuk mengurusi orang tua kita. Jadi kita tegur ya mungkin dengan cara yang lebih baik, ya dengan cara yang mungkin lebih santun, dengan cara yang tidak membuat dia itu ibaratnya semakin marah dengan kita. Mungkin kita sampaikan, wahai ukhti, wahai akhi, ya mohon maaf, kita dalam Islam itu ada yang namanya amanah. Di antara amanah itu adalah
menjalankan apa yang telah ikatan yang telah kita sepakati. Ya, ini orang tua saya jaga dia, saya nggak pernah menyakiti hatinya, dan saya jadikan kamu untuk mengurusi orang tuanya, bukan orang tua saya ngurusin kamu. Ya tidak ada masalah, mungkin kalimat-kalimat kamu cuma sekedar membantu, jangan sok ngatur-ngatur. Mungkin kalimat-kalimat seperti itu yang perlu untuk kita jauhi, perlu kita tinggalkan. Ya, tetapi kita menyampaikan sesuatu dengan hal yang lebih elegan, ya, hal yang lebih bisa memberikan pelajaran untuk dirinya. Tapi kalau seandainya dengan kondisi dia tidak tetap dengan kondisinya dan lain sebagainya, sudah kita mungkin cari orang lain yang bisa menjaga ibu dan bapak kita. Allah a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz, mohon nasihat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di tengah zaman sekarang yang memang sulit, mungkin di Indonesia dan di Amerika juga Ustadz, apakah Amerika juga kesulitan sekarang. Ya, Ustadz. Apakah diperbolehkan Ustadz, atau apakah ini termasuk akhlak yang buruk? Ketika kita mendapat rezeki, lantas kita pergi vacation atau kita membuat hal-hal yang banyak lebih menarik, misalnya mengunjungi tempat wisata atau makan-makan di restoran atau membeli pakaian atau hal-hal yang memang berupa kesenangan. Apakah ini diperbolehkan atau apakah ini akhlak yang baik, padahal tetangga, teman banyak yang kesulitan. Tetapi kami juga ingin menikmati rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan rizki yang Allah berikan kepada keluarga kami. Tetapi mohon nasihatnya bila ini salah Ustaz. Jazakumullahu khair. Baik, barakallahu. Pertama, para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Kehidupan seorang muslim itu ada 3. Yang pertama adalah inti kehidupan, yang kedua dan ketiga adalah cabangnya. Inti hidupnya manusia di muka bumi inilah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan utama Allah menciptakan kita dan hidup kita di muka bumi inilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua adalah cabangnya. Cabang yang pertama adalah kita bekerja mencari nafkah, yang itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban kita untuk menafkahi keluarga kita. Dan yang ketiga, kita menikmati apa yang dibolehkan dalam agama ini. Apa yang dibolehkan dalam agama, ya misalnya dia beli sepeda, dan naik sepeda, dia beli motor, dan lain sebagainya, tanpa ada takalluf. Maka ini masalah dalam kehidupan, karena itu hal yang mubah dalam agama. Sebagaimana Allah menyebutkan ayat dalam Al-Quran, ya, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, ya, izinkan kepada kami untuk membawa Yusuf untuk bermain-main. Dan Nabi Yakub memberikan izin. Ini anaknya Nabi yang minta izin kepada Nabi juga. Nabi minta izin untuk anaknya calon Nabi. Jadi Nabi dan calon Nabi saja ada waktu untuk mereka bermain-main, untuk menikmati apa yang halal yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Maka ini secara hukum asal tidaklah masalah. Secara hukum asal kita berbicara tidaklah masalah. Tetapi itu akan menjadi masalah pertama ketika dia mengganggu kewajiban dia untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena dia bersering berliburan, nggak naik haji-haji. Ini salah. Ya, suka beli ini beli itu tapi lupa sama zakat. Ini juga keliru. Tapi ketika seseorang dia menunaikan semua kewajiban dia sebagai hamba Allah, apa yang tersisa dari uang ada waktunya dia membahagiakan istrinya, membahagiakan anak-anaknya, dia berlibur ke sebuah tempat yang itu menurut dia baik, yang tidak melanggar syariat dan seterusnya, maka tidak ada masalah dalam kondisi seperti ini. Namun ya, dengan hal yang seperti ini kita mendapatkan saudara-saudara kita muslimin membutuhkan. Maka dalam kondisi seperti ini, ya misalnya kita juga bersedekah. Maka itu lebih baik. Kalaupun misalnya memang ini sudah terlalu boring ya, sudah terlalu jenuh, selalu bosan. Karena selalu lama nggak liburan, apalagi masa Covid, ya sudah kita membahagiakan keluarga kita, menyenangkan keluarga kita. Tapi mungkin diminimkan untuk tidak perlu di-share, ditaruh di status WA-nya, dibuat di Instagramnya, ya, atau di TikToknya, dia beli barang yang harganya puluhan juta, ratusan juta, yang terkadang tetangganya makan saja sulit. Maka ini hal yang nggak baik. Ya, tapi kalau memang dia harus melakukan, sudah dia sembunyi-sembunyi antara dia dan keluarganya untuk menikmati apa yang Allah halalkan kepadanya dan untuk menyenangkan orang-orang yang terdekat dengannya. Maka itu juga ada bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita SAW sebagai seorang nabi dan rasul, ketika beliau melakukan perjalanan, beliau nggak selalu tinggal di Madinah. Beliau melakukan perjalanan, dan perjalanan beliau lakukan terkadang beliau bawa istri beliau untuk membahagiakan mereka dengan terus-terusan dalam kondisi di rumah terus-menerus. Ya, Nabi betul
mengingatkan perempuan itu sering di rumah, tapi ketika safar istrinya dibawa oleh Nabi. Jadi jangan sampai ambil potongan, udah kamu perempuan mau tinggal di rumah terus-terusan ya, nggak usah kemana-mana. Tapi pilih yang perbahasan Nabi safar bawa istrinya nggak dibahas. Ini juga salah. Jadi kita wala tafriq wala ifrat. Ya tidak terus-menerus liburan terus, ya lupa dengan tetangga, bukan berarti juga terus-menerus di rumah nggak boleh kemana-mana, maka ini juga salah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Assalamualaikum. Terakhir Ustadz, mungkin ini sebagai penutup Ustadz, pertanyaan yang masuk. Insyaallah agak di luar tema Ustadz, namun mohon nasihatnya dari beliau yang bertanya. Minta rekomendasi untuk buku atau kitab-kitab yang baik untuk seseorang yang baru mau mulai melangkah hijrah. Beliau terlahir sebagai Islam tapi tidak mempraktekkan agamanya. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, pertama sebaik-baik kitab adalah Al-Quranul Karim. Ya alhamdulillah kitab Al-Quranul Karim sudah diterjemahkan dengan hampir seluruh bahasa yang ada di muka bumi ini. Maka ini merupakan kitab yang paling bisa memberikan kesejukan dalam hati seseorang. Ya, baca surah Al-Baqarah, terjemahan surah Al-Baqarah, baca terjemahan surat Yusuf, baca terjemahan surat Maryam, baca terjemahan surat-surat yang lainnya, yang itu insya Allah akan menjadi penggugah dan penyemangat dalam hati dan jiwa kita. Ini kitab yang paling terbaik. Kemudian ya mungkin dia bisa membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terjemahan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya atau mungkin dia bisa membaca kitab terjemahan kitab Ushul Salatah, ya kitab Qaidul Arba, kitab Ushul Sittah, ya dari buku-buku yang mudah untuk dia pahami. Ya, dan mungkin alhamdulillah hari-hari ini juga ya ceramah para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita itu sangat banyak di YouTube. Ya mungkin dia sembari membaca buku-buku yang saya sebutkan tadi, juga dia coba mendengar ceramah-ceramah, yang mudah-mudahan dengan ceramah tersebut dia bisa semakin menguatkan dia dengan keimanan, atau dia hadir di majelis ilmu, ya itu semuanya akan memberikan kebaikan untuk keislaman kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kita cukupkan insyaallah Ustadz sesi kajian hari ini. Nah, kami mohon maaf juga kepada jamaah, sebetulnya kurang ini waktu 1 jam bersama Ustadz Haris. Insyaallah di pertemuan berikutnya bisa kita sesuaikan lagi mengikuti waktu di masing-masing tempat insyaallah. Bismillah. Dengan ini kami mohon maaf yang bertugas hari ini atas segala khilaf mungkin sikap atau perkataan, juga kepada jamaah semua insyaallah dimudahkan kita berjumpa insyaallah di pekan depan ya, sesuai jadwal bersama Ustadz Haris kembali melanjutkan kajian kitab kita. Demikian barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.